Astra Internasional yang sudah merilis laporan keuangan, kemudian sudah RUPS. Bagaimana kemudian untuk Astra Internasional ini, Mbak Nesi? Semakin menarikkah? Saya melihat Astra ini cukup menarik ya, meskipun penjualan mobil di kuartal pertama tahun ini turun sekitar 24%, namun yang menarik adalah penjualan mobil di Maret naik sekitar 70-an% month on month dari bulan Februari. Jadi stimulus yang diberikan pemerintah terkait pembelian mobil dan PPN 0% ini berdampak signifikan terhadap kinerja Astra meskipun tidak naik signifikan. Seperti itu. Nah, yang menarik dari Astra ini meskipun laba bersihnya secara year on year mengalami penurunan, terkontraksi, tapi secara kuartalan dia naik sekitar 75%. Jadi kita melihat ada rebound di kinerja Astra. Oke, ada rebound di kinerja Astra, terutama dari sisi kuartalan meskipun year on year mengalami penurunan. Lantas dengan posisi Astra Internasional hari ini dari sisi sahamnya di 5450, hari ini naik kembali 4,31%. Ini apa yang bisa dipersiapkan oleh pemirsa untuk mungkin mengeksekusi ASII? Oke, menurut saya sebenarnya untuk medium term atau long term, Astra ini boleh ya untuk dikoleksi. Namun dengan kenaikan hari ini dan juga mau hukum dividen, mungkin akan ada aksi profit taking seperti itu. Oke, akan ada aksi profit taking. Lantas untuk medium term dan long term, harganya yang masih sangat bijak untuk bisa dikoleksi? Untuk medium term, saya optimis Astra mampu ke level 6.800. 6.800 hingga 7.000. Oke, 6.800 hingga 7.000 untuk medium term target Astra Internasional hari ini di 5450. Masuk sekarang oke kah, Mbak Nengsi? Sebenarnya kalau untuk long term ataupun medium term, it's okay. Tapi untuk yang short term, tunggu turun. Oke, di level berapa itu? Mungkin di level sekitar 5.250. 5.250 hingga 5.000. Oke, jadi ada view yang cukup berbeda juga untuk short term, begitu tunggu terlebih dahulu di level 5.200-an, meskipun untuk long term boleh-boleh saja untuk dilakukan eksekusi dengan target price 6.800 hingga 7.000-an. Untuk CTRA, Mbak Nengsi ada yang bisa diberikan untuk CTRA? Oke, CTRA dibandingkan dengan emiten properti lainnya, CTRA tercatat outperform di mana pendapatannya tumbuh dan laba bersihnya tercatat tumbuh sekitar 14% year on year. Dan yang menarik dari CTRA, kita tahu bahwa pemerintah di awal Maret kemarin memberikan relaksasi ya, stimulus di sektor properti, di mana memberikan DP 0% dan juga PPN 0%, sehingga akan mengakibatkan ada potensial upside terhadap permintaan rumah CTRA. Dan kita juga tahu bahwa CTRA ini majority menawarkan rumah tapak, land bank terbesar dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, jadi memberikan potensial upside. Oke, potensial upside-nya masih ada, level support dan juga resisten bisa Anda perhatikan pemirsa untuk bisa menjadi acuan untuk Anda di grafis yang sudah kami persiapkan. Baik, itu tadi ulasan saham pilihan ataupun rekomendasi langsung dari narasumber di hari ini. Sementara itu pertanyaan sudah cukup banyak masuk, langsung saja saya ke yang pertama tadi Bu Lia di Solo ya, Mbak Nengsi sudah bertanya BBRI dan juga BBTN, BBRI 4270. Untuk BBRI seperti apa ini, Mbak Nengsi? Oke, untuk BBRI kita lihat bahwa saham perbankan banyak dijual ya, mengingat asing masih rajin jualan sampai saat ini. Tapi saya melihat jika ekonomi pulih, kita optimis perekonomian Indonesia akan pulih tahun ini, perbankan juga akan rebound kembali seperti itu. Oke, jadi sarannya untuk Bu Lia yang sudah punya BBRI di 4270? Di hold saja, mengingat support terdekat ada di level 4.100. Oke, di hold saja, support terdekat di 4.100. Masih dari perbankan, Mbak Nengsi, BBTN sudah punya di 1770. Saran untuk Ibu Lia seperti apa ini? 1170 ya? 1770. Oh ya, oke. Untuk BBTN, nah yang menarik dari BBTN ini, kita tahu bahwa kredit properti ya, kredit di bulan Maret tercatat terkontraksi sekitar 4,13% year on year. Namun ada salah satu jenis kredit yang tercatat menguat, yakni kredit properti. Ini juga disebabkan oleh sentimen
DP 0% yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, BBTN ini kan banyak memberikan kredit properti ya untuk KPR dan segala macam. Jadi sebenarnya BBTN ini cukup menarik. Oke, cukup menarik. Sepertinya masih cukup Iya, kuat juga, tapi sudah punya di 1770, di hold saja kah? di hold saja. Oke, level upside-nya ada untuk BBTN, Mbak Ningsi? BBTN resisten terdekatnya itu ada di 1850. 1850 resisten terdekat untuk Ya. BBTN. Itu tadi Bulia, BBRI, dan BBTN. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian saya bergeser ke Pekalongan. Ada Pak Fitriantoni. Selamat sore. Menanyakan saham Medco. Mbak Nengsi, average di 590. Kemudian BSDE juga ditanyakan. Ini dua sahamnya seperti apa sarannya? Kita ke Medco terlebih dahulu. Mbak Nengsi, silakan. Tadi Medco punya di berapa, Mas? 590. 590. Oke. Ya. Kalau Medco saya melihat dia cenderung terkonsolidasi ya. Jadi di hold saja di mana resisten terdekatnya itu ada di level 610. Dan perhatikan level support di sekitar 550. Oke, level support dan resisten untuk Medco dengan punya tadi di 590. Sementara untuk BSDE? Untuk BSDE punya di berapa ya, Ini Mas? di 1120. 1120. Oke. Kalau BSDE dia cenderung terkonsolidasi juga ya. Perhatikan support di level 1115 Oke. dan resisten terdekat itu ada di level 1215. Oke, baik. Itu tadi level support dan resisten terdekat untuk BSDE, Pak Fitriantoni di Pekalongan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian saya bergeser ke Bali, ada Pak Gede. Selamat sore Pak Gede, ingin tanya saham UNIQ, unik, masuk di 197. Harus jual ataupun hold. Nah, ini bagaimana untuk saham unik satu ini, Mbak Nengsi? Di 197 ya? Ya. Oke. Sekarang hari ini ditutup di level 113. Ya. Saya rasa sih mending dijual, tapi jual sebagian saja. Tapi tunggu momentum ada kenaikan. Karena ini supportnya memang ada di level sekitar 114-an, 113. Oke, tunggu momentum saja untuk jika ingin dijual begitu ya. Tadi ada level yang bisa diperhatikan untuk Pak Gede di Bali yang bertanya saham unik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian bergeser ke Sidoarjo dari Pak Tio ya. Selamat sore Pak Tio. Ini ke agriculture lagi Mbak Nengsi, SSMS ya. Bagaimana seminggu ke depannya? Posisi 947 hold ataukah cut loss? Bagaimana Mbak Nengsi? Oke. Pertama, resisten terdekatnya itu ada di level sekitar 900-an ya. Ya. Dan resisten terdekatnya di level sekitar 970-an. Oke. Jadi lihat saja momentumnya dan hold. Oke, di hold saja ini disarankan 970-an. Pak Tio sudah punya di 947. Sepertinya gapnya sudah tidak terlalu lebar lagi. Baik, kemudian ada Pak Irfan di Medan. Ini punya saham Cefin, CFIN, sudah punya di 302. Tidak ditanyakan ini apa yang spesifiknya, tapi silakan saja view-nya untuk Cefin, Mbak Nengsi seperti apa ini? Cefin, saya lihat terkonsolidasi ya. Diperhatikan aja level supportnya di sekitar 275. Oke, konsolidasi support di 275 untuk Cefin yang hari ini ditutup terkoreksi 2,58% ke level Rp302 per saham. Kemudian saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi. Kembali ke perbankan, ada BBNI dan juga Tekim ternyata yang ditanyakan. BBNI punya di 5799. Ini support dan resisten di berapa Mbak Nengsi untuk BBNI? BBNI supportnya di level 5.600 dan resisten terdekat itu ada di 5.900 hingga 6.000. Dan BBNI ini juga cukup menarik ya, di mana PBC-nya juga kurang dari 1, jadi murah, jadi bisa untuk dikoleksi. Oke, BBNI cukup menarik, bisa untuk dikoleksi, support terdekat di 5.600, tadi Pak Yudi sudah punya ya di 5799. Tapi untuk Tekim sepertinya belum bisa terjawab di sesi kali ini, Mbak Nengsi dan juga Pak Yudi. Mbak Nengsi, kita harus akhiri diskusi kita kali ini karena keterbatasan waktu.
Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kita jumpa di lain waktu ya Mbak Nengsi ya. Ya, oke. Sehat dan sukses selalu.